Selamat pagi, alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi dengan Ibu Kepala SMA Negeri 19 yaitu Ibu Binti Kurniatur Rahmah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita berada dalam keadaan sehat, Bu. Jadi gini, Bu, pertanyaan pertama ya, Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu sebagai pimpinan Kepala SMA Negeri 19 dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral yang Ibu pernah hadapin selama memimpin di SMA Negeri 19 ini? Selama saya jadi kepala sekolah, bila ada kasus-kasus, saya akan pelajari di situ. Maksud dipelajari di situ, saya akan cari tahu apa penyebab adanya kasus tersebut, siapa yang menimbulkan masalah tersebut, ya, maksudnya sumbernya dari mana. Baru setelah itu kita identifikasi, kita cari tahu, ya. Kalau sudah ketemu baru kita cari solusinya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Baik, walaupun kita itu ada melanjutkan, ya, melanjutkan, tapi kita kan juga harus pertimbangkan, ya, sisi baiknya, sisi atau ada sisi yang tidak baik, ya. Kalaupun memang ada yang tidak baik, untuk melanjutkan sisi baiknya dulu yang kita utamakan. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Cari tahu dulu, identifikasi, ya. Cari tahu dulu kenapa timbul suatu permasalahan. Jadi setelah terkumpul informasi, itulah yang bisa kita untuk menentukan keputusan yang diambil. Hal-hal apa saja, Bu, yang selama Ibu kerjakan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK, Bu? Cara-cara yang efektif, ya, dari mengidentifikasi, mencari sumbernya, itu kan kita sudah mengumpulkan informasi, ya, supaya keputusan yang kita buat nantinya itu tidak salah, ya, dan sesuai dengan harapan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, Bu? Ini tantangan, Bu, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK. Kadang memang dalam memutuskan suatu keputusan itu kan ada yang pro, ada yang kontra. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kita lihat dari permasalahannya atau kasusnya. Kalau memang kasusnya itu urgent, harus diselesaikan, kita tidak akan menunda-nunda, ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau pengaruh dari seseorang itu tidak ada. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik? Cari solusi itu saya akan minta pendapat dari yang lain-lain dulu. Baru nanti waktu mau memutuskan gimana kalau keputusan kita ambil seperti ini. Mungkin juga kita belajar apa efek negatifnya, apa positifnya dari keputusan yang akan diambil, itu dipertimbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan dan bisa hadir berkunjung di SMA Karya Ibu Palembang, dan di samping saya sendiri adalah Ibu Kepala Sekolah Fitri Agustina. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Sir. Alhamdulillah. Dalam keadaan baik-baik. Alhamdulillah. Jadi kami ini bermaksud untuk melakukan wawancara dengan Ibu untuk menggali informasi-informasi terkait pengalaman Ibu selama menjadi pimpinan atau kepala SMA Karya Ibu Palembang. Izin Ibu, kita melakukan wawancaranya. Oke, siap, Pak. Oke, selama ini bagaimana Ibu
dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu, yang Ibu pernah alami di lingkungan SMA Karibu ini. Dari pengalaman saya, untuk mengidentifikasi itu saya mencari dulu informasi-informasi apakah benar ada terjadi hal-hal yang memang harus kita ambil didiskusikan bersama, harus mengambil suatu keputusan untuk penyelesaian masalah ini. Jadi saya cari informasi-informasi baik itu dari siswa ataupun dari guru-guru yang memang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Pertanyaan kedua, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, Bu, di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengatasi atau ada dua kepentingan tadi, saya tetap mendengarkan keputusan dari dua kepentingan tadi, tetapi saya tetap analisa lagi cari jalan tengah kira-kira bagaimana sehingga dua kepentingan ini merasa sama-sama didengar pendapatnya, seperti itu, Pak. Pertanyaan ketiga, Bu, ini langkah-langkah. Ini menanyakan tentang masalah langkah-langkah atau step prosedur yang Ibu lakukan selama ini di lingkungan sekolah Ibu, begitu. Bahwasanya setiap masalah itu kan pasti ada penyebabnya ya, Pak, ya. Nah, jadi saya tetap mencari informasi itu baik dari siswa maupun guru-guru yang terlibat dalam permasalahan itu, terutama guru BK yang memang benar-benar berperan apabila permasalahannya memang yang terlibat di situ adalah siswa. Jadi siswa, saya ambil informasi dari siswa, kemudian guru yang terlibat di situ, misalkan wali kelas, kemudian guru BK, dan yang lebih penting lagi di bidang wakil kesiswaan, Pak. Pertanyaan yang keempat ini, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK? Lebih fokus ke wakil kesiswaan terlebih dahulu, kemudian nanti biar wakil kesiswaan nanti berkoordinasi dengan guru-guru yang terlibat ataupun siswa tadi. Nah, kemudian dari kesiswaan bisa menyampaikan kepada saya dan kita bisa berdiskusi. Kolaborasi, Bu, ya. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, Bu? Ini jadi tadi kalau efektif, ini tantangannya merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, Bu. Kita punya peraturan, kemudian kita punya juga hati nurani ya, Pak, ya. Nah, mungkin kita bermain di situ. Hati nurani ini terkadang tidak bisa dibohongi, Pak. Nah, tetapi di sisi lain kita mempunyai aturan yang memang harus kita laksanakan, profesional kita sebagai pemimpinnya, Pak, ya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah masalah atau kasus? Jadi untuk penjadwalan kita tidak terjadwal, Pak, ya. Adakah nah ini seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang terjadi? Saya, kemudian wakil kesiswaan, kurikulum, guru BK dan guru penggerak itu kami selalu berkoordinasi. Ini pertanyaan terakhir. Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Saya selalu dalam mengambil keputusan, saya selalu melibatkan orang-orang atau tim saya, tetapi tetap saya mempunyai keputusan yang memang benar-benar harus saya pertanggungjawabkan, walaupun itu keputusan bersama, seperti itu, Pak. Demikian yang bisa kita lakukan hari ini, wawancaranya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Dari SMA Karibu kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sekalian dimanapun berada. Izinkan hari ini saya akan mereview hasil wawancara saya terhadap modul tugas 31, yaitu bersama Kepala SMA Negeri 19 Palembang, yaitu Haja binti Konit Rohmah dan Ibu Fitri Agustina SPD dari SMA Karibu Palembang. Kesimpulan dari wawancara yang dapat saya lakukan adalah, pertama, dalam pengambilan keputusan yang beretika, bagaimana cara kita menggunakan logis
dan refleksi moral dalam setiap keputusan yang diambil. Sehingga tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada dampak sosial dan moralnya yang telah kita ambil keputusan tersebut. Jadi ketika kita mengambil keputusan, ada hal-hal aspek yang ditinjau dari baik itu proses jangka pendeknya ataupun jangka panjangnya. Kemudian proses pengambilan keputusan, 3 prinsip utama: keberpihakan pada kebenaran, keadilan, dan kepedulian. Ini lebih menekankan bahwa landasan setiap proses pengambilan keputusan membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil, tetapi juga memberikan ruang bagi semua pihak dan perspektif untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Dalam 9 langkah pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan, mulai dari melakukan identifikasi masalah hingga evaluasi hasil, keduanya sepakat bahwa pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam menerapkan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang belajar yang lebih baik dan mendukung tumbuh kembangnya perkembangan siswa secara menyeluruh. Demikianlah yang mungkin bisa saya review dari hasil wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi satu informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu, dan insya Allah terus bersemangat dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa.